Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, hari ini saya akan melanjutkan materi keperawatan dasar, yaitu adalah pengelolaan linen, limbah, dan penempatan pasien. Ini merupakan materi lanjutan dari materi saya sebelumnya tentang universal precaution. Masih ingat ya, di dalam universal precaution ada poin-poin yaitu pengelolaan linen, limbah, dan penempatan pasien. Kenapa sih kita perlu mengetahui hal-hal tersebut? Tentunya Anda tahu di rumah sakit itu banyak sekali linen, kemudian limbah, dan juga pasien-pasien yang sangat bervariasi. Dari sini makanya perlu yang namanya pengaturan-pengaturannya. Nah, berawal dari kita bahas mengenai pasien safety, ternyata universal precaution itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan patient safety. Dan salah satu dari universal precaution itu adalah pengelolaan linen, pengelolaan limbah, dan penempatan pasien. Nah, sekarang kita akan mengenal satu persatu apakah yang dimaksud dari ketiga hal tersebut. Nah, masih ingat ya tentang pengelolaan linen yang harus ada SOP, kemudian harus dipisah-pisahkan. Nah, ini merupakan gambaran dari linen di rumah sakit. Jadi, apa sih pengelolaan linen itu? Pengelolaan linen merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari pengumpulan linen kotor, di mana linen-linen kotor itu dikumpulkan dari berbagai ruangan, kemudian diangkut, seperti pada gambar ya, diangkut melalui atau memakai troli, kemudian dicuci, disetrika, dilaundry, kemudian disimpan dan digunakan kembali untuk kegiatan di rumah sakit. Nah, linen itu sendiri merupakan sebutan dari bahan dan kain yang digunakan untuk pembungkus kasur. Kita biasa menyebutnya spray ya, kemudian pembungkus bantal atau sarung bantal, guling, dan alat instrumen lain di rumah sakit. Misalnya ada dup instrumen, kemudian ada kain untuk membungkus bak instrumen, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian dari linen. Nah, linen itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah linen infeksius. Ini khusus untuk pasien dengan penyakit menular, misalnya spray sarung bantal setelah dipakai oleh pasien dengan penyakit menular, misalnya pasien TBC, kemudian pasien HIV, dan penyakit menular yang lain. Itu kalau linennya itu bekas mereka berarti disebut linen infeksius. Kemudian yang kedua linen non-infeksius, berarti pasien dengan penyakit tidak menular. Misalnya apa? Misalnya sakit Down syndrome ya, itu kan tidak menular karena itu bawaan gitu. Kemudian penyakit autisme itu tidak bisa menular, dan penyakit-penyakit lain. Kalau linen itu digunakan oleh penyakit-penyakit tersebut, maka disebut linen non-infeksius. Nah, kenapa sih? Tujuannya apa sih kita atau rumah sakit mengelola linen? Yang pertama adalah dalam satu rumah sakit itu harus memiliki pedoman proses pengelolaan linen di rumah sakit. Kemudian tujuan pengelolaan untuk mencegah terjadinya infeksi silang atau infeksi nosokomial. Nah, kita kan sudah membahas kemarin infeksi nosokomial ya, berarti infeksi yang terjadi di rumah sakit, salah satunya dicegah dengan cara pengelolaan linen yang benar. Kemudian dengan adanya ketersediaan linen yang bersih, wangi, dan terbagi menjadi yang steril dan non-steril, yang tadinya dibagi juga yang terkontaminasi dan tidak, itu akan menjaga citra rumah sakit. Wah, di sini linennya
bagus, kemudian bersih. Nah, berarti citra rumah sakitnya akan meningkat. Kemudian mengelola sumber daya rumah sakit untuk penyediaan linen. Oke, selanjutnya prinsip dasar. Meskipun linen tadi terbagi menjadi dua, yaitu infeksius dan non-infeksius, tapi kita anggap prinsipnya adalah semua linen yang terpakai tergolong infeksius, karena itu tempat bekas dipakai oleh pasien, tempat tidur pasien. Jadi harus penanganannya cuci tangan setelah memegang linen. Bagaimana pengelolaan linen bersih di ruangan? Jadi kalau linen itu sudah bersih, sudah wangi ya, harus disimpan di area yang bersih. Jangan sampai karena keterbatasan tempat atau tempat atau lemari misalnya, jadinya linen di area yang kurang bersih. Kemudian simpan linen di area yang tidak lembab. Nah, Anda tahu sendiri ya, kalau kain disimpan di tempat lembab itu bisa rusak dan yang pasti tidak akan nyaman dipakai untuk pasien. Kemudian upayakan linen tidak terkontaminasi. Jadi jangan sampai linen yang sudah bersih itu terkena oleh berbagai hal atau cairan-cairan yang infeksius ya. Kemudian terapkan sistem FIFO, first in, first out. Jadi gunakan yang sudah masuk dulu, yang masuk dulu harus masuk, harus keluar dulu. Jadi biar terjadi pertukaran, yang masuk dulu kemudian dikeluarkan yang pertama, baru nanti yang masuk terakhir keluarnya juga terakhir. Nah, seperti barang-barang yang ada di Indomaret ya, yang masuk dulu harus keluar dulu. Kemudian bagaimana prinsip dari pengambilan linen bersih di ruangan? Nah, jadi linen yang bersih itu diambil dengan troli khusus. Nah, nanti misalnya Anda sudah jadi mahasiswa praktek di rumah sakit, jangan sampai bawa linen itu satu-satu atau dua dibawa dengan tangan, tapi harus diletakkan di troli khusus. Karena nanti kan salah satu pemenuhan kebutuhan dasar adalah dengan mengganti spray di tempat tidur pasien atau biasa disebut forbidden ya. Kemudian linen bersih tidak dicampur barang lain. Jangan sampai linen-linen bersih itu dicampur dengan barang yang lain. Kemudian ada pencatatan serah terima linen dari Binatu dan ruangan. Jadi pastikan ada catatan serah terima, entah itu dari Binatu ke ruangan atau dari ruangan ke Binatu. Kemudian troli cucian tidak boleh masuk area laundry. Ini harus diingat, troli cucian tidak boleh masuk, harus berada di pintu laundry karena laundry merupakan tempat untuk mencuci, area untuk mencuci dan menyetrika. Kemudian sampaikan keluhan langsung jika memang ada yang dikeluhkan dari penanganan linen, harus langsung disampaikan ke laundry atau ke bagian yang berwenang. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan linen bersih di ruangan? Jadi tidak meletakkan linen di lantai, tidak mengibaskan linen kotor, pastikan linen infeksius dan non-infeksius terpisah. Jadi nanti kalau di rumah sakit, linen infeksius itu diberikan atau disimpan di plastik dengan warna kuning, kemudian disegel. Sementara untuk linen yang non-infeksius itu dengan menggunakan linen yang non-infeksius dengan menggunakan plastik hitam. Nanti setelahnya dimasukkan ke kontainer. Nah, seperti pada gambar tersebut ya, trolinya tidak boleh masuk area laundry, harus sampai di pintu. Kemudian sudah ada plastik tersendiri, di mana yang kuning infeksius dan yang hitam tidak infeksius. Selanjutnya, kalau misalnya ada linen yang terkontaminasi berat, misalnya ada kotoran feses, ada darah, ada muntah, berarti harus dibuang dulu, baru digulung dan dimasukkan ke area terkontaminasi, ke pusat linen. Nah, untuk spooling sebaiknya atau seharusnya tidak dilakukan di ruangan.
Ini merupakan pengiriman linen ke Binatu. Jadi yang pertama adalah cucian kotor dari berbagai ruangan dikirimkan ke Binatu. Kemudian troli khusus linen. Jadi ada diangkut dengan troli khusus linen. Harus ada serah terima yang dicatat, kemudian troli langsung dicuci dan dijemur atau dikeringkan di situ. Spooling dilakukan di Binatu. Nah, spooling harus dilakukan di Binatu, tidak boleh di ruangan. Nah, kemudian petugas yang menangani linen wajib pakai APD ya, karena tadi linen itu ada prinsipnya adalah infeksius, maka petugas yang menangani linen wajib menggunakan APD lengkap mulai dari handscoon, kemudian apron, masker, kacamata, dan sepatu tertutup atau sepatu boot ya, seperti pada gambar ini. Ada pakai cup, penutup kepala, kemudian masker, ada sarung tangan atau handscoon, kemudian apron, ini nggak pakai apron ya. Kemudian masker, kacamata, serta sepatu boot. Nah, ini denah ruang cuci atau ruang laundry. Di sini ada ruang masuk dan ruang keluar. Di sini terdapat kamar cucian terinfeksi, kemudian mesin cuci, ruang cuci, mesin pengering, penyetrikaan linen, troli cucian non-infeksi, troli cucian bersih, repairing, kemudian tempat distribusi linen, di sini gudang linen, dan di sini loket untuk pengambilan. Sementara untuk alur linen kosong meliputi di sini petugas mulai mengambil linen kotor yang dipakai pasien dari berbagai ruangan, kemudian dipisahkan dari yang tercemar dan tidak tercemar, lalu dikirim ke laundry. Setelah dikirim ke laundry, nanti pihak laundry akan melakukan pemisahan, penimbangan, dan pencucian linen, kemudian dikeringkan, disetrika, dan dipisahkan antara linen non-steril dan linen steril. Linen non-steril ini akan langsung disimpan di gudang penyimpanan, sementara untuk linen steril akan dikirim ke sterilisasi, atau nanti Anda bisa lihat CSSD ya, sterilisasi untuk barang-barang yang perlu disterilkan, kemudian baru didistribusikan ke ruangan-ruangan dan tempat-tempat yang membutuhkan. Untuk tata laksana di basic laundry sendiri atau di bagian Binatu ada pertama adalah bleach, kemudian rinse, kemudian intermediate extract, dan final rinse. Untuk bleach itu adalah proses pemucatan dengan menggunakan klorin dalam air 60%. Nah, untuk apa sih kita harus melakukan pembersihan dengan klorin? Klorin merupakan salah satu desinfektan yang berfungsi untuk melepaskan noda organik yang tidak lepas dengan cara-cara sederhana, misalnya untuk jenis linen putih. Kemudian rinse adalah proses pembilas sisa-sisa reaksi kimia, ini reaksi ya, dengan menggunakan air dingin dalam jumlah banyak dan diulang 2-3 kali. Selanjutnya untuk intermediate extract itu merupakan pembilasan akhir dengan pemerasan ringan, dan final rinse berarti proses menetralkan sisa-sisa kimia sebagai pembilasan akhir. Baik, itu tadi mengenai pengelolaan linen ya. Kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di forum diskusi. Nanti bisa dibahas langsung oleh teman-teman. Dan kalau belum jelas, masih bisa ditanyakan ke saya. Oke, saya lanjutkan untuk poin yang kedua adalah pengelolaan limbah. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, sudah membahas kalau di rumah sakit itu banyak sekali prosedur, banyak sekali pengobatan, misalnya kemoterapi ya, kemudian prosedurnya pengambilan darah yang paling banyak. Coba bayangkan kalau satu ruangan itu mengambil sampel darah 30, bisa dikali dengan berapa ruangan di rumah sakit ya, tentu akan banyak sekali sampah seperti pada gambar ini, banyak sekali sampah-sampah yang berbahaya. Kemudian ada infus, kemudian
transfusi. Ini merupakan limbah dari rumah sakit. Nah, apa sih limbah rumah sakit? Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Nah, jadi ini bisa dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah rumah sakit juga bisa disebut semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat dari kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah padat medis dan non-medis. Nah, selanjutnya, apa sih limbah padat medis? Nah, namanya juga limbah medis yang berbentuk padat, berarti adalah limbah atau hasil akhir dari berbagai limbah, misalnya limbah infeksius, kemudian ada limbah patologi, limbah benda tajam, misalnya tadi jarum, kemudian alat-alat bedah, pisau ya, kemudian ada limbah farmasi, ada sitotoksik, ini berarti limbah dari obat-obatan kemoterapi, kemudian ada limbah kimiawi, biasanya untuk desinfektan secara kimia, berarti kita menggunakan zat-zat kimiawi, kemudian ada radioaktif, ini biasanya di bagian ronsen, kemudian ada kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat. Nah, selanjutnya limbah padat non-medis berarti limbah yang berasal dari selain hal-hal tersebut, misalnya dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman. Kemudian ada limbah cair, berarti semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit. Selanjutnya ada juga limbah gas. Jadi limbah gas itu limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit. Misalnya insinerator. Insinerator itu suatu pembakaran ya. Kemudian dapur. Nah, kalau dapur masakan berarti bisa mengeluarkan limbah gas dan perlengkapan generator serta anestesi. Nah, biasanya pada proses anestesi pun juga ada yang namanya limbah gas. Selanjutnya limbah infeksius, berarti limbah terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup menularkan penyakit. Nah, biasanya ini bekas-bekas pasien yang dengan penyakit menular, ini bisa menciptakan atau bisa menghasilkan limbah infeksius. Kemudian ada lagi limbah yang sangat infeksius. Berarti limbah ini dari pembiakan dan stok bahan yang sangat infeksius. Kemudian bisa dari apa saja sih yang infeksius? Misalnya ada otopsi dari kamar jenazah, kemudian organ binatang percobaan, misalnya di bagian lab, kemudian bahan lain yang terinfeksi atau kontak dengan bahan yang infeksius. Berarti ini adalah limbah yang sangat infeksius. Nah, ini contoh instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ya. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini ada air limbah dari toilet, kemudian ini ada limbah dari laundry, ada bak kontrolnya, ada tangki septik, kemudian akan berkumpul di bak pengumpul, kemudian ada di bak pemisah lemak, bak enkulasi, bak pengumpul juga, air limbah toilet, air limbah dapur, ini bak pemisah lemak. Nah, sampai akhirnya nanti di filter ini harus ada yang namanya pengolahan air limbah. Kemudian ada sebuah pengolahan limbah dari rumah sakit, puskesmas maupun poliklinik. Di sini bisa dilihat mulai dari pemilahan, pengangkutan, insinerator atau pembakaran, dan pembuangan akhir. Nah, untuk pemilahan misalnya tajam, jarum suntik misalnya, terus infeksius, non-tajam, basah atau kering. Untuk jarum suntik bisa digunakan needle cutter. Ini jarum berarti ditaruh di needle pit, kemudian jarum yang tajam atau bahan-bahan yang tajam dimasukkan safety box untuk keamanan, kemudian di
lakukan insinerator kecil, jadi dibakar ya di sini. Nah, untuk yang infeksius dan sebagainya dimasukkan kantong plastik, dibawa ke insinerator lain. Nah, ini insinerator sentral atau yang besar. Nah, untuk sampah-sampah seperti ini bisa dikelompokkan di insinerator yang besar, sementara yang jarum tadi, yang barang tajam, dimasukkan ke insinerator kecil. Jadi semuanya bisa dilakukan insinerator di sini. Nah, kemudian nanti kalau sudah berarti sampahnya sudah tertangani dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Baik, demikian halnya suatu pengelolaan limbah ya. Jadi rumah sakit harus melakukan usaha bagaimana agar limbah di rumah sakit itu sangat minim atau usaha meminimalkan limbah di rumah sakit. Apa saja usaha yang perlu dilakukan di rumah sakit? Yang pertama adalah seleksi ya, seleksi bahan yang minim limbah. Kalau menggunakan alat-alat, diusahakan untuk menggunakan limbah yang paling sedikit. Kemudian minimalkan bahan kimia agar tidak ada limbah padat medis dari kimiawi, maka diminimalkan yang namanya penggunaan bahan-bahan kimia. Kemudian utamakan metode pembersihan fisik daripada kimia. Dalam proses desinfeksi diutamakan untuk melakukan pembersihan fisik daripada kimiawi. Kemudian monitor alur penggunaan bahan kimia hingga menjadi limbah. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana alurnya dari penggunaan bahan kimia hingga menjadi limbah agar tidak terjadi limbah yang sangat besar. Kemudian pesan bahan sesuai kebutuhan untuk mengurangi limbah non-medis ini ya, penggunaannya atau bahan-bahannya yang dipakai jangan sampai mubadir, melainkan harus sesuai dengan kebutuhan. Gunakan bahan yang datang lebih awal. Nah, ini dalam penggunaan bahan-bahan agar tidak kadaluarsa harus menggunakan bahan yang datang di awal, kemudian baru yang datang akhir, sama ya, first in first out. Kemudian habiskan bahan dari setiap kemasan. Kalau menggunakan bahan dalam sebuah kemasan, ini dipastikan harus habis, tidak misalnya tinggal setengah dibuang atau dengan seperempat dibuang, karena ini akan memperbanyak limbah rumah sakit. Nah, untuk limbah sendiri itu dipilah-pilah menjadi jenis limbah medis dan non-medis tadi. Pemisahan limbah berbahaya dari semua limbah pada tempat penghasil limbah itu harus dimasukkan di kunci pembuangannya. Jadi, bagaimana pemisahan limbah yang berbahaya itu terletak pada kunci pembuangan limbahnya. Tempat penampungan sementara, jadi untuk insinerator itu merupakan tempat penampungan sementara ya. Jadi dalam waktu 24 jam limbah itu harus dibakar, maka harus punya insinerator. Jika tidak memiliki insinerator, limbah medis harus segera dimusnahkan selambat-lambatnya 24 jam dengan kerjasama pihak RS dengan pihak yang lain. Ini kalau misalnya dia tidak memiliki insinerator di rumah sakit tersebut. Nah, untuk transportasinya bagaimana? Nah, untuk transportasi, kantong limbah medis sebelum dimasukkan ke kendaraan pengangkut diletakkan dalam kontainer yang kuat dan tertutup. Limbah diangkut dengan kendaraan khusus dan kantong limbah medis harus aman dari jangkauan manusia atau binatang. Petugas memakai APD lengkap. Nah, baik itu di pengelolaan linen maupun di pengelolaan limbah, petugas yang melakukan kegiatan tersebut harus menggunakan APD lengkap, mulai dari cap atau topi, kemudian masker, pakaian panjang atau apron, kemudian sepatu boot dan sarung tangan khusus untuk petugas-petugas penanganan limbah. Nah, untuk pengumpulan limbah medis
dari setiap ruangan menggunakan troli khusus tertutup dan penyimpanan limbah medis sesuai dengan iklim tropis. Ini misalnya di tempat kita ya, kalau musim penghujan, itu paling lambat 48 jam harus segera dibakar atau ditangani. Kemudian kalau kemarau itu tidak boleh dari 24 jam harus segera dikumpulkan dan ditangani. Sementara untuk syarat tempat pewadahan limbah medis adalah yang pertama terbuat dari bahan yang kuat, ringan, tahan karat, kedap air, dan permukaannya harus halus di dalamnya seperti fiberglass ya untuk tempat wadahnya. Kemudian tersedia tempat pewadahan terpisah dengan non-medis. Jadi biasanya di rumah sakit akan ada tempat sampah yang terpisah-pisah, begitu pula tempat pewadahan limbahnya yang terpisah antara medis dan non-medis. Kemudian kantong plastik harus diangkat setiap hari karena tidak boleh dari 24 jam. Kemudian benda tajam ditampung di tempat khusus, biasa disebut safety box. Ini agar aman dan tidak melukai, seperti botol atau kartun yang aman, tempat safety box-nya. Selanjutnya, bersihkan limbah medis, infeksius, dan sitotoksik dengan desinfektan. Nah, jadi kalau misalnya ada tempat-tempat atau limbah itu bersifat infeksius dan sitotoksik harus dibersihkan dengan desinfektan. Ini mengulang kembali tentang warna, label, dan keterangannya. Sudah dibahas kemarin ya, kalau radioaktif berarti merah, sangat infeksius kuning, limbah infeksius, patologi, dan anatomi juga kuning. Untuk sitotoksik ungu, sementara untuk limbah kimia dan farmasi berwarna coklat. Nah, ini lambangnya biasa kita lihat di bagian radioaktif berarti di bagian foto ronsen, lambangnya seperti ini. Kemudian ada lambang 3 lingkaran untuk sangat infeksius. Nah, ini kantongnya harus kuat, anti bocor, kemudian kantong box timbal dengan simbol radioaktif. Nanti itu berarti berbahaya ya, perlu diingat. Kemudian untuk limbah kimia dan farmasi, kantong plastik atau kontainer. Nah, apa saja syarat pewadahan limbah medis? Untuk pewadahan ini seharusnya setiap bangsal memiliki 2 macam tempat limbah tadi ya. Di mana-mana di setiap ruangan harus ada tempat sampah, limbah medis, dan non-medis. Limbah medis warnanya kuning, non-medis warnanya hitam. Kemudian semua limbah dari kamar operasi dianggap limbah medis. Semua limbah dari kantor, misalnya dari diklat, itu dianggap limbah non-medis. Dan semua limbah yang keluar dari unit patologi dianggap limbah medis yang harus aman sebelum dibuang. Jadi pastikan semua limbah yang dari unit patologi itu aman sebelum dibuang. Kemudian tadi sama untuk tempat pewadahan limbah non-medis, syaratnya juga terbuat dari bahan yang kuat, ringan, tahan karat, kedap air, dan permukaan halus. Di dalamnya tutup mudah dibuka dan ditutup, jadi tidak harus pakai tangan membukanya, harus mudah, bisa pakai kaki, minimal 1 buah di setiap kamar, dan limbah tidak boleh dibiarkan melebihi 3 kali 24 jam. Bisa Anda bayangkan kalau limbah di situ tidak segera diangkat ya, luar biasa nanti kondisinya. Rumah sakit malah akan menjadikan pasien lebih sakit karena kurang menjaga kebersihan. Selanjutnya mengenai penempatan pasien. Nah, kemarin kan sudah dibahas juga kalau pasien itu tidak boleh ditempatkan dalam ruangan yang sama. Kalaupun harus ditempatkan di ruangan yang sama, itu berarti harus sejenis. Nah, bagaimana penempatan pasien? Penempatan pasien dengan penyakit menular atau suspek adalah menempatkan pasien dalam satu ruangan tersendiri atau terpisah dengan kasus yang belum dikonfirmasi atau sedang didiagnosis. Istilahnya masih belum jelas ya status pasiennya itu sakit apa, diagnosisnya apa, itu disebut cohorting. Kalau misalnya harus atau terpaksa ditempatkan di satu tempat, maka harus
sama-sama infeksiusnya jenisnya sama, dan jarak antar tempat tidur lebih dari 2 meter serta dipasang sekat atau tirai di antara pasien satu dengan yang lain. Nah, ini untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, sama seperti yang sekarang kita alami ya, kalaupun kita bersama dalam satu ruangan atau kita keluar, jaga jarak harus lebih dari 2 meter. Nah, kenapa sih kita harus memikirkan juga penempatan pasien? Tentunya tujuannya adalah untuk menghindari penularan penyakit melalui kontak langsung, droplet, airborne, udara, dan vehikel atau serangga. Jadi, kita perlu penempatan pasien yang tepat agar bisa terhindar dari penyakit menular. Nah, standarnya bagaimana? Standarnya penempatan pasien, kita udah bahas kemarin ini ya, di slide yang bagian penempatan pasien. Jadi, tempatkan pasien infeksius terpisah dengan non-infeksius. Harus dibedakan, makanya ada yang namanya ruang isolasi. Kemudian penempatan sesuaikan dengan pola transmisi penyakit pasien. Jadi, penyakit pasien itu menularnya melalui apa? Airborne atau langsung, vehikel, atau dari droplet. Jika terpaksa harus ditempatkan di satu tempat atau ruangan, boleh dirawat dengan pasien lain dengan jenis infeksi yang sama dengan penerapan sistem cohorting. Jadi yang belum didiagnosis tadi. Semua ruangan terkait cohorting diberi tanda kewaspadaan sesuai jenis transmisinya. Jadi setiap ruangan diberikan tanda ini transmisinya melalui droplet, transmisinya melalui airborne. Ini untuk mengantisipasi petugasnya ya. Pasien yang tidak dapat menjaga kebersihan bisa dirawat tersendiri. Mobilisasi pasien infeksius lewat udara harusnya dibatasi hanya di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalnya ada pasien yang infeksiusnya lewat airborne, itu kan bahaya sekali ya lewat udara. Itu harus dibatasi mobilisasinya, dia tidak boleh keluar-keluar jauh. Kemudian pasien HIV tidak boleh dirawat dengan pasien TB. Sementara pasien HIV TB bisa dirawat di tempat yang sama dengan pasien TB. Ini kemarin sudah kita bahas ya, karena pasien HIV itu rentan sekali tertular penyakit, maka dia tidak boleh dijadikan satu ruangan dengan pasien TB. Tapi kalau sudah HIV TB bisa dirawat bersama dengan pasien TB. Bagaimana penanganan pasien dengan penyakit menular? Nah, letakkan atau tempatkan pasien di ruangan tersendiri atau beberapa penyakit infeksi atau menular yang sama. Kemudian tetap ada jendela yang dibuka keluar gedung untuk ventilasi udara. Pintu ruangan selalu tertutup setiap saat, tidak boleh terbuka. Setiap orang yang masuk ruangan harus memakai APD. Nah, APD-nya biasanya pakai sarung tangan dan gaun bersih dan steril ketika berhubungan dengan pasien. Misalnya ada keluarga juga diberikan sarung tangan, gaun bersih. Kemudian pasiennya pun diberikan masker untuk mencegah transmisi tadi agar dari pasien tidak tertular ke keluarga yang mengunjungi atau petugas kesehatan. Nah, selanjutnya adalah transport pasien infeksius. Nah, bagaimana kalau kita terpaksa harus melakukan mobilisasi pada pasien infeksius? Yang pasti kita harus membatasi ya. Pasien infeksius kalau akan dimobilisasi itu jika benar-benar perlu, sangat perlu itu baru ditransportasikan atau dimobilisasi. Bila mikroba pasien virulensi, maka pasien diberi APD, petugas diingatkan agar waspada, dan pasien diedukasi. Nah, ini kalau misalnya pasien itu benar-benar memiliki penyakit menular yang berpotensi untuk menyebarkan virus, maka pasien harus diberi APD. Kemudian petugas diingatkan apa saja yang harus dilakukan bila mengantar pasien dengan infeksi. Kemudian untuk pasiennya harus diedukasi bagaimana agar dia tidak menularkan penyakit, harus kita beri pengertian kenapa harus dikasih APD, kenapa harus seperti ini, seperti ini. Ini perlu diedukasikan ke pasien.
Kemudian bagaimana kalau pasien yang dirawat di ruang isolasi dipindahkan? Nah, Anda tahu kan pasien isolasi itu adalah pasien yang benar-benar istilahnya membawa virus ya, istilahnya sangat infeksius sehingga benar-benar ditempatkan di ruang tersendiri tertutup dan tidak boleh ada pengunjung yang sembarangan masuk. Kalau dia dipasang isolasi, berarti batasi pergerakan dan transportasi pasien dari ruang isolasi hanya untuk keperluan yang penting saja. Jadi batasi atau kalau tidak perlu jangan dimobilisasi. Pakaikan pasien gaun dan masker. Nah, pastikan pasien menggunakan masker, petugas menggunakan APD lengkap, dan ambulan yang dipakai untuk mobilisasi atau pemindahan pasien harus dibersihkan dengan desinfektan. Bisa menggunakan alkohol 70% atau dengan klorin 0,5%. Nah, bagaimana kalau pasien tersebut akan dipulangkan? Nah, tetaplah berupaya untuk mencegah infeksi. Jika isolasi belum berakhir, pasien dapat diisolasi di rumah hingga didapat hasil pemeriksaan. Kemudian keluarga diajarkan cara menjaga kebersihan diri, pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebelum pasien pulang, pasien dan keluarga diajarkan tindakan pencegahan. Nah, bagaimana pemindahan pasien yang dirawat di ruang isolasi? Tadi seperti itu. Nah, ini harusnya, maaf ya, ini maksudnya adalah bagaimana penanganan pasien di ruang jenazah ya. Nanti saya ganti di slide yang ada di PDF ya. Nah, untuk penanganan pasien yang sudah meninggal atau pemulasaran jenazah, petugas yang menangani jenazah harus menggunakan APD lengkap, kemudian pindahkan segera ke kamar jenazah setelah meninggal dunia. Keluarga yang ingin melihat jenazah harus memakai APD lengkap, edukasi keluarga mengenai penanganan jenazah dengan penyakit menular, dan jenazah diantar dengan mobil jenazah khusus. Nah, ini misalnya sekarang ya pada pasien COVID-19 jika sudah meninggal, ini harus ditangani sesuai dengan protap atau ketentuan dari penanganan pasien infeksius. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Ada salah saya mohon maaf, ada kesalahan tulisan ataupun dari kesalahan yang lain. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.